Waduk Jatiluhur itu ternyata menyimpan banyak cerita mistis. Jangan berlaku sembarangan di waduk ini karena ada dua sosok gaib penunggu waduk ini yang memang cukup eksis. Selain itu di waduk ini juga merupakan salah satu lokasi pertemuan gaib para leluhur tanah Sunda. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Waduk Jatiluhur merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Waduk ini dibangun kisaran pada tahun 1957 dan selesai pada tahun 1967. Jadi kurang lebih memakan waktu 10 tahun lamanya untuk pembangunan Waduk Jatiluhur ini. Kawasan waduk ini dikelilingi Gunung Takjur dan Gunung Parang. Sedangkan desa seputar waduk ini yaitu meliputi Desa Jati Mekar, Desa Jeruk, Cisesti, Ciputat, dan Pasar Gembong. Kedalaman waduk ini itu mencapai kurang lebih 175 meter. Ada beberapa turbin itu yang berfungsi untuk pembangkit tenaga listrik. Selain itu ada juga beberapa pabrik yang memanfaatkan air waduk ini untuk kepentingan industrinya. Pulau Nini. Sebelum dibangun sebuah bendungan, kawasan ini dulunya itu adalah danau, pemirsa. Di tengah-tengah danau ini ada sebuah pulau kecil yang dinamakan Pulau Nini. Menurut cerita, pada zaman dulu pulau ini diyakini sebagai tempat pertemuan para leluhur yang menguasai tanah Sunda. Mereka dalam pertemuan itu membicarakan kelangsungan hidup dan keselamatan masyarakat. Konon pertemuan ini masih berlangsung hingga kini. Namun pertemuan ini berada di dimensi lain atau berada di dimensi gaib, sehingga tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Nah, menurut pendapat salah satu warga sekitar, pertemuan gaib tersebut berlangsung di malam Jumat Legi. Menurut orang-orang, pulau ini juga sering dijumpai hewan-hewan itu yang berbentuk aneh. Wujudnya tidak seperti hewan pada biasanya dan cenderung tidak masuk akal. Orang mengatakan bahwa hewan tersebut adalah jelmaan dari siluman penunggu waduk tersebut, Putri Tambat Ati. Dikisahkan ada suatu cerita, yaitu suatu ketika Putri Tambat Ati itu hendak dijodohkan dengan seorang pangeran. Lantaran sang putri itu sudah punya kekasih, dia menolak lamaran itu dan melarikan diri ke kawasan Waduk Jatiluhur ini. Namun nasib sang putri itu selanjutnya, pemirsa, tidak jelas apakah dia itu bunuh diri atau malah mungkin hidup menyepi atau bertapa di daerah Waduk Jatiluhur ini. Ada sejumlah saksi mata itu mengaku pernah melihat penampakan sosok perempuan cantik mengenakan selendang kuning. Konon sosok ini jelmaan Putri Tambat Ati tersebut. Ada suatu cerita unik mengenai sosok Putri Tambat Ati ini, pemirsa. Suatu ketika itu ada dua sejoli itu sedang duduk berpacaran di pinggir waduk atau di area Waduk Jatiluhur ini. Ketika itu waktu sudah menunjukkan kurang lebih jam 7 malam ya. Rupanya sang perempuan itu ingin buang air kecil karena jarak kamar mandi dan tempat tersebut itu dekat. Maka dibiarkanlah oleh si cowok oleh si lelaki tersebut, dia pergi sendiri ke kamar mandi. Sementara si pria itu menunggu tetap ada di tepi waduk tersebut. Selang waktu sebentar, kekasih sang pria itu kembali, lalu kemudian mereka kembali berbincang-bincang, pemirsa. Berpacaran kembali lah, ceritanya seperti itu. Kemudian selang beberapa waktu lagi muncul lagi kekasih pria itu yang kedua dari kamar mandi. Jadi di sini ada dua sosok yang sama persis yang menjadi kekasih pria itu. Nah, ternyata usut punya usut,
Salah satu dari sosok tersebut adalah Putri Tambat Ati yang menyamar. Dia itu memang sering mengganggu orang-orang yang sedang pacaran, apalagi kalau malam hari. Mbah Jawir. Diceritakan bahwa dulu itu ada seorang ibu dari sebuah desa yang melahirkan bayi dalam keadaan cacat, yaitu pada dagu bayi tersebut itu ada kelebihan daging ya, mirip cengger ayam tapi ada di sini begitu. Nah, rupanya orang tua bayi itu merasa malu dengan kecacatan bayinya, lalu dibuanglah bayi itu ke Sungai Citarum. Yang mana Sungai Citarum ini bermuara ke Waduk Jatiluhur. Namun tidak diketahui bahwa bayi itu masih hidup ataupun sudah tenggelam. Beberapa tahun kemudian ada sejumlah orang itu pernah melihat sosok pria dengan cacat di dagunya. Keberadaan pria itu sangat misterius pemirsa. Dia tidak pernah bergaul dengan siapapun. Dia hanya terlihat pada waktu-waktu tertentu dan hanya sekilas saja. Sejak itulah sosok manusia ini dikenal dengan nama Mbah Jawir, yang artinya manusia bercengger, tapi cenggernya ada di sini begitu. Ada dugaan bahwa Mbah Jawir ini adalah sosok bayi yang dibuang ibunya di Sungai Citarum. Lalu siapakah yang merawat bayi itu hingga menjadi besar? Nah, hal ini tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sosok Mbah Jawir ini diyakini masih ada sampai saat ini dan merupakan salah satu penunggu Waduk Jatiluhur. Hingga saat ini, warga desa tempat sang ibu membuang bayi cacat tersebut itu jarang yang berani menyeberangi Sungai Citarum. Nah, ada suatu keyakinan kalau nekat menyeberangi itu bisa celaka seperti itu. Menurut cerita, korban-korban yang ada di Waduk Jatiluhur, entah itu bunuh diri ataupun kecelakaan, itu diyakini akibat ulah Mbah Jawir penunggu waduk ini meminta tumbal. Nah, semuanya itu tentu masih diselimuti misteri. Bagi pemirsa mungkin masyarakat sekitar Waduk Jatiluhur nanti bisa tulis di kolom komentar di bawah apa pengalaman mistik di waduk tersebut. Apakah cerita ini benar atau mungkin cerita ini hanya karangan seseorang saja. Kita sebagai manusia itu alangkah baiknya sedia payung sebelum hujan. Artinya ya jangan lupa untuk berdoa itu sebelum melakukan suatu apapun pemirsa. Dan jagalah sikap, adab, tata krama manakala berada di tempat yang baru dikunjungi. Saya Patin Nuralam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.